generasi alfa, generasi beta. Ada tak dalam pikiran mereka bahwa masa depan aku itu adalah hutan dengan kelestarian hutan ini? Karena ini adalah kemakmuran, adalah kehidupan. Jadi bagaimana generasi Z ini mereka bisa diajak terlibat, mereka teredukasi, ya? Nah, ini nggak mungkin kalau pemerintah tidak terlibat. Ini kan yang dikerjakan ini kebutuhan publik sebenarnya. Kalau tidak ada pemerintah, almost nonsense, ya. Karena ini publik. Nah, publik itu sebenarnya menunggu kebijakan pemerintah. Misalkan saja Undang-Undang 11 2020, Undang-Undang Cipta Kerja. Kata kelestarian disebut, tapi di situ saya bongkar bolak-balik ya ketemu bagaimana cara mencapai kelestarian. Nggak ada di situ. Perhutanan sosial adalah pemberian areal dan akses kawasan hutan untuk masyarakat yang dikelola secara lestari. Suara dari Rimba. Di sini, kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia. Pemirsa, selamat jumpa kembali dalam acara Suara dari Rimba. Tempat kita bicara mengenai hutan dan kehidupan dan hal yang lain yang menjadi kebutuhan kita bersama. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai peran sentral pemerintah dalam gerakan menanam pohon. Bersama kita sudah hadir tokoh-tokoh penting nasional kita, Pak Hadi Pasaribu sebagai founder dari Forest for Life Indonesia. Di samping saya ada Bapak MS Kaban, tokoh kehutanan yang kita kenal bersama, dan Profesor Agustiarso, Guru Besar Universitas Gadjah Mada dan juga Direktur Pusat Sains di Institut Stiper Yogyakarta. Selamat datang dan terima kasih Bapak sekalian sudah berkenan untuk berbagi ilmu kepada bangsa kita semua. Saya mulai dengan Prof. Agustiarso. Dalam obrolan kemarin ada yang menarik, Pak. Bahwa sejak zaman pemerintah Belanda, itu sebenarnya sudah ada upaya, sudah ada komitmen ya untuk bisa mengelola hutan dengan baik. Nah, ada perubahan-perubahan gitu kan. Tentu ada hal yang baik juga di waktu zaman Belanda. Nah, perubahan-perubahan apa sih yang terjadi, Pak? Sehingga kehutanan kita kok menjadi seperti sekarang ini, Pak? Iya, terima kasih. Yang pertama adalah menarik pembelajaran dari pemerintahan kolonial baik Belanda maupun Jepang, governance tata kelola mereka yang dijalankan oleh pemerintah berpusat pada penguasaan. Dengan tujuan untuk kembali lagi dengan tujuan untuk melayani to deliver services untuk perekonomian penjajah. Nah, sekarang di Indonesia tata kelola kita agak menderita sekarang ini. Penguasaannya, tendensi untuk penguasaannya itu sangat besar. Tetapi kecenderungan untuk melindungi, untuk melayani, untuk mengatur secara adil itu kurang sistematik sehingga banyak bolongnya. Nah, dalam hal tanam menanam ini sampai sekarang gerakan tanam menanam itu tidak ada tata kelolanya. Yang itu kurangnya.
Padahal salah satu keberhasilan dalam jangka panjang adalah kita bisa menyiapkan tata kelola untuk rehabilitasi hutan, reboisasi, tanam-menanam. Sehingga segala sesuatunya itu bisa diikuti, bisa dilayani, bisa dipromosikan, dan bisa dikembangkan secara lebih modern. Saya kira begitu. Jadi kekuasaannya yang dipegang ya Pak ya. Baik, Pak Kaban, melalui HMPI, ini kan kita ingin mengubah mindset. Nah, kemarin kita belajar bahwa sebenarnya mindset di tingkat masyarakat itu ada kok contoh-contoh yang berhasil. Nah, sekarang yang lebih utama adalah bagaimana HMPI juga bisa mendorong perubahan mindset dari penyelenggara negara. Jadi supaya jangan kekuasaannya saja dong yang dipegang, tapi instrumen-instrumen lainnya juga bisa dijalankan. Iya, terima kasih Pak Haji, Pak Profesor, dan Pak Dr. Hadi. Jadi kalau secara sederhananya saya mengatakan bahwa adanya pelimpahan kewenangan ya dari pengelolaan seluruh kawasan ya setelah era otonomi daerah ini, itu mindset yang menonjol itu adalah yang berhubungan dengan penerimaan itu harus kembali ke daerah, yang berhubungan dengan pengeluaran itu pusat. Ya, jadi cara berpikir itu yang sangat mendominasi. Jadi kalau itu bisa menghasilkan income, itu daerah. Atau mana yang berpotensi menghasilkan, itu ke daerah. Tapi bagaimana untuk mempersiapkan keberlanjutannya, ya, bagaimana agar supaya itu dia bisa lebih sehat, kemudian lebih terencana, lebih terprogram, itu relatif sangat kurang. Nah, kenapa? Karena ketika bicara pelimpahan kewenangan itu, orang hanya berbicara tentang authority. Nah, kita bisa memahami authority ini identik dengan income. Saya kira ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah, oleh karena itu keterlibatan pihak government secara institusi ini harus dari pusat, provinsi sampai ke daerah, itu masih satu komando sebenarnya. Kalau kita mau betul-betul menggerakkan masyarakat ini secara keseluruhan. Nah, sebagai ilustrasi walaupun tidak sama persis, ketika ada langkah untuk pemberantasan illegal logging, ya ini contoh saja ya. Begitu Presiden perintahkan, semua aparat TNI Polri, semua menteri-menteri diharapkan terlibat, bertanggung jawab untuk mencegah itu. Nah, alhamdulillah hasilnya dalam tempo 5 tahun, kejahatan saat itu bisa menurun drastis. Nah, kalau kita balik pola ini, bahwa jika komando itu, gerakan penanaman ini, pemerintah terlibat intensif dengan menyiapkan semua sarana prasarananya, ya, saya kira gerakan masif itu akan terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu, yang penting adalah ada satu penempatan pada setiap tingkatan di mana mereka berperan untuk melakukan gerakan-gerakan penanaman ini. Jadi mulai dari yang kita katakanlah mulai dari sekarang ini, bagaimana kita bisa memotivasi generasi yang disebut dengan generasi Z, generasi Alpha, generasi Beta. Ada tak dalam pikiran mereka bahwa masa depan aku itu adalah hutan dengan kelestarian hutan ini? Karena ini adalah kemakmuran, adalah kehidupan. Jadi bagaimana generasi Z ini mereka bisa diajak terlibat, mereka teredukasi, ya. Nah, ini nggak mungkin kalau pemerintah tidak terlibat. Ya.
Karena dalam konteks bernegara kan negara kesatuan Republik Indonesia, ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten kota. Walaupun itu ada otonomi, tapi komando itu yang berhubungan dengan hal yang sangat strategis menyangkut hajat hidup orang banyak, itu harus terlibat. Nah, ini yang selama ini saya katakan, selama 10 tahun ini relatif kurang. Berkurang. Oke. Kurang perhatian gitu. Oke. Ya, saya kira menarik, Bapak sekalian, perubahan kelembagaan. Ya, ini kan dari sejarah itu berubah-ubah, tentu outcome-nya juga berubah gitu kan ya. Pak Hadi mungkin punya pengalaman ya, karena gerakan menanam itu kan bukan hanya soal bibit ya, mungkin ada dukungan finansial ya, juga ada dukungan inovasi teknologi ya, ada juga hal-hal yang memang harus diambil peran oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, gitu kan. Seperti yang Pak Kaban katakan, bahwa ini tuh sesuatu yang sifatnya jangka panjang, ya itu harus garis komandonya jelas, gitu. Gimana Pak Hadi? Ya, jadi terima kasih Pak. Jadi kalau kita lihat historis ya, sejarah itu, tadi sudah disinggung juga mengenai keterlibatan pada zaman Belanda dan segala macam, dan kita ambil titik awalnya itu sebenarnya Banjir Solo, ya tahun 60-an. Disitulah mulai ada awareness publik terhadap pentingnya penanaman itu. Artinya mereka melihat suatu kerusakan di daerah hulu dan penting penanaman. Kemudian itu menjadi komitmen nasional, Impres tahun 76. Nah, di situ saya melihat adanya suatu kesepakatan negara untuk betul-betul bersigap ya, untuk betul mengambil alih bahwa ini kan yang dikerjakan ini kebutuhan publik sebenarnya. Kalau tidak ada pemerintah, almost nonsense, ya. Karena ini publik. Nah, publik itu sebenarnya menunggu kebijakan pemerintah. Nah, di situ kita melihat adanya suatu komitmen, tidak hanya finansial komitmen, tapi juga bentuk kelembagaan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Agus Tiarto, kelembagaan yang terorganisir baik dari mulai pusat, daerah, kelembagaannya ada, fungsi dan tugasnya ada, dan tanggung jawabnya juga ada. Ya, memang kita tidak menafikan adanya ada kekurangan-kekurangan, tapi itu jelas siapa berbuat apa dan apa sanksinya untuk itu. Sehingga pada waktu itu jalan dengan baik gitu. Fungsi perencanaannya ada, ya P3RPDAS waktu itu dalam konteks proyek. Kemudian fungsi pelaksananya kabupaten Pak yang melaksanakan itu. Ya, kita melihat bahwa memang penyuluh itu di kabupaten sebenarnya. Cuman biayanya dari pusat. Karena penyuluh itu cost. Nggak akan mungkin pada waktu itu kita serahkan pada daerah, dan mereka juga butuh ini ya. Dan kita melihat dan secara metodologis jelas Pak. Dulu itu ada yang namanya UPSA. Unit Pelayanan Pelestarian Sumber Daya Alam. Itulah sarana penyuluh. Ya, mereka memanggil petani, coba contoh ini, dan ada area dampak namanya. Dan area dampak ini difasilitasi dengan kredit. Kita tahu ada dukungan finansial dari ada kredit Kukdas, ada kredit hutan aram, ada kredit hutan rakyat. Sehingga tiga faktor kecukupan itu ada aspek legalitasnya dicukupi, ada aspek finansialnya dicukupi, dan aspek kelembagaan juga dicukupi. Nah, ini yang kita sayangkan kemana? Kenapa ya? Struktur pengelolaan penanaman yang dulu sudah baik itu kenapa hilang gitu? Ini yang tugas kita, Forest for Life Indonesia ini mencoba membantu pemerintah mengingatkan kembali, karena dinamika sosial yang menuntut kita bahwa oke lah kembali dan nanam, hutan kita sudah hancur gitu. Ya, saya ke Prof. Pertanyaan Pak Hadi tadi Pak, kenapa hilang Pak? Ya, itu hilang juga sejak dari undang-undang dan regulasinya. Jadi di level regulasi ya yang mulai dari level regulasi. Misalkan saja Undang-Undang 11 2020, Undang-Undang Cipta Kerja. Kata kelestarian disebut,
Tapi di situ saya bongkar bolak-balik nggak ketemu bagaimana cara mencapai kelestarian. Nggak ada di situ. Perhutanan sosial adalah pemberian areal dan akses kawasan hutan untuk masyarakat yang dikelola secara lestari. Tapi bagaimana masyarakat kelola secara lestari? Nggak ada di situ. Definisi kelestarian nggak ada di situ. Kata keberlanjutan di dalam undang-undang itu disebut beberapa kali, banyak kali. Tapi definisi yang dimaksud dengan keberlanjutan itu apa? Tak bongkar-bongkar nggak ketemu. Jadi saya mendefinisikan sendiri. Jadi mulai dari situ. Nah, setelah itu ada, maka instrumentasi yang disampaikan Pak Hadi Pasaribu itu instrumentasi dalam hal pendanaan, dalam hal pemberian kewenangan, dalam hal capacity building, dalam hal bantuan teknis. Instrumentasinya itu mendukungnya kemana? Mendukungnya untuk mencapai kelestarian. Tapi kalau kelestariannya itu nggak kena, mendukungnya itu ya semrawut gitu loh. Nggak terukur ya. Nggak terukur, sama sekali tidak terukur, dan orang tidak memerlukan untuk mengukur. Iya. Karena diukur untuk tujuan apa nggak jelas. Problem besar ini, Pak, karena letaknya di atas itu, di undang-undang. Nah, Pak Kaban, ini urusan besar. Jadi Bapak yang bisa jawab ini. Ini gerakan menanam sebenarnya, Pak. Kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, ini kan melibatkan multisektor. Ya, multisektor. Dan sementara budaya memegang kekuasaan ini kan masih tinggi, gitu ya. Nah, bagaimana ini, Pak, kita mendorong perubahan ini ya, supaya yang multisektor tuh, ayolah ngomong bareng bahwa sebenarnya ada satu hal yang sama-sama harus kita capai, yaitu pelayanan publik. Karena memang hutan, fungsi utama hutan itu adalah pelayanan publik. Ya. Itu manfaat-manfaat hutan itu adalah pelayanan publik yang memang harus dihasilkan oleh pemerintah, kan gitu. Nah, sehingga multisektor ya, para pembesar-pembesar ini bisa punya satu pemahaman, kemudian bergerak bersama. Seperti zaman dulu itu ada pengalaman bagus kan. Nah, sekarang ini bagaimana nih supaya bisa kembali lah itu kita. Ya, ini pertanyaan berat karena tadi Pak Profesor sendiri sudah berbahasa seperti itu. Jadi kalau ulamanya saja sudah menunjukkan satu situasi yang sedemikian rupa, nah ini untuk kita berharap pada government, pada pemerintah. Ya, karena pemerintah itu kita kan sama-sama tahu dia bagian dari unsur negara kan gitu. Ya. Nah, sebagai unsur negara dia harus dengan undang-undang. Nah, undang-undang tertinggi kita itu tetap adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau ada undang-undang di bawahnya itu yang relatif tadi untuk mencari istilah saja yang berhubungan dengan masalah kelestarian itu betapa ribetnya, ya. Nah, tentu kita harus merujuk kepada apa yang paling mungkin bisa dilakukan. Nah, saya melihat gini. Untuk sementara saya berprasangka baik, ya, berprasangka baik terhadap adanya Satgas yang dibentuk oleh Presiden. Ya, Satgas Satgas semua kebun-kebun sawit yang dalam kawasan hutan tanpa izin diambil alih oleh negara, ya kan? Kemudian semua kawasan-kawasan tambang-tambang yang ilegal diambil alih oleh negara. Dan ini kelihatannya akan menggerakkan seluruh kekuatan TNI untuk mengamankan itu. Jadi saya berprasangka baik, ya, bahwa ini ada sebuah perhatian yang serius bahwa jangan menggunakan kawasan milik negara tanpa izin, kan begitu message-nya. Ya, apakah di bidang tambang, apakah di bidang perkebunan. Nah, ini perlu ada sebuah konsistensi. Nah, apa konsistensinya? Ketika semua tambang-tambang ilegal itu yang diambil oleh negara, bagaimana rehabilitasinya? Bagaimana reklamasinya?
gitu loh. Nah, hubungan reklamasi kemudian rehabilitasi itu kan nanti bermuara juga pada gerakan penanaman. Nah, lalu pertanyaannya, semua kawasan yang diambil alih itu sebenarnya mau diapakan? Yang tambang-tambang ilegal ini, ya kan? Begitu juga kawasan-kawasan hutan yang dimanfaatkan menjadi perkebunan yang jumlahnya itu ya, kalau dari RDP yang saya perhatikan kemarin di Komisi 4 itu menurut salah seorang anggota dewan itu hampir 8 juta hektar. Ya. Ya kan? Sementara yang diambil alih oleh kejaksaan bersama-sama dengan Menhan ya itu 3,5 juta hektar. Gitu. Jadi satu ada 8 juta, satu ada 3,5 juta, ini berarti ada kekosongan hampir 4 juta. Nah, pertanyaannya, ketika ini diambil alih, ini mau diapakan? Gitu. Apakah itu akan mau dihutankan kembali? Kalau mau dihutankan kembali, berarti ada gerakan penanaman. Nah, lagi-lagi di sini yang berperan adalah government, pemerintah. Oke. Gitu. Jadi kita melihat bahwa semua ikhtiar untuk penyelamatan kehidupan ini dalam menyangkut kesinambungan dan kelestarian dan mengamankan tapak-tapak kawasan hutan itu government. Nah, jadi pemerintah perlu ada satu kebijakan tentang tapak ini. Bagaimana? Nah, kita ke DPR sudah menyampaikan bahwa kalau kawasan hutan ini ingin diselamatkan dan bisa berkontribusi terhadap katakanlah aspek ekonomi, ya maka semuanya bermuara di tapahnya. Nah, jadi sesuatu yang sudah dirintis sejak lama, tapi kemudian sudah dipikirkan oleh para ahli, saya kira Pak Profesor sudah sangat lah ya. Harusnya beliau ini menjadi kalau bisa harusnya jadi yang terus mengontrol ini, gitu kan? Bagaimana masalah tapak-tapak ini? Tapi kan selama ini kan kurang perhatian. Jadi apapun ceritanya, saya pikir dan saya merasa bahwa otoritas government itu harus betul-betul satu komando, ya, satu misi dia, bagaimana menyelamatkan kawasan-kawasan ini dengan gerakan-gerakan penanaman, dan kemudian masyarakat yang terlibat itu mereka akan merasakan manfaatnya. Saya kira fakta sejarah sudah bisa kita lihat bagaimana kemudian sektor kehutanan ini menjadi salah satu kontributor terhadap penerimaan negara. Oke. Gitu. Iya Pak. Jadi PKH, apa Satgas tadi Pak ya, saya kira itu menjadi harapan kita semua ya di tingkat lapangan, ya Pak. Tapi Prof tadi bercerita problemnya itu di regulasi. Dari awalnya itu dimulai dari salahnya. Nah sementara mengurus hutan Pak, itu adalah visi jangka panjang tuh, ya. Bahkan kalau zaman Belanda dulu itu sampai lebih dari 100 tahun, ya. Kita bekerja hari ini itu sudah memikirkan 100 tahun ke depan, gitu. Ibaratnya yang kemarin Bapak bercerita itu, ya, orang ngurus hutan itu Pak, mulai dari urusan yang ukurannya 1 mili, ya, bibit atau benih. Itu aneh ukurannya cuma 1 mili. Kita urus sampai dia tumbuh menjadi pohon besar. Itu adalah perjalanan panjang. Ya. Perjalanan panjang yang memang harus secara konsisten diikuti. Nah, yang saya ingin dapat bocoran ini, pengetahuan Bapak ini adalah sebenarnya visi ya politik bernegara kita ini itu apakah sudah mengurus yang 1 mili kemudian menjadi pohon besar seperti itu, atau sebenarnya beda dengan apa yang kita pikirkan, Pak? Ya, saya tetap ingin menjaga konsistensi ya, bahwa ketika kita bicara yang berhubungan dengan hutan dan kehutanan, dengan semua instrumen pendukung suksesnya, itu mesti ada sebuah kesinambungan konsistensi. Boleh berganti pemerintahan, ya, boleh berganti pemerintahan, tapi kebijakan untuk kesinambungan yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan alam atau berkaitan dengan kehutanan ini, dia tidak boleh diganggu.
Ya. Jadi katakanlah tadi ada bahasa pohon jati itu umurnya 120 tahun. Lalu mereka persiapkan itu karena mereka berpikir apa yang aku ambil hari ini harus aku cadangkan juga untuk masa depan yang bisa dinikmati. Betul. Gitu. Nah, ini cara berpikir ini yang hari ini yang mesti ditumbuhkan kembali. Jadi ketika kita berbicara tentang malah sektor kawasan-kawasan hutan-hutan ini, nah saya kira seperti contoh di Jawa saja lah, ya kan? Area luas hutan Jawa itu sudah semakin terdesak, ya. Perbandingan antara luas daratan dengan luas kawasannya itu kan sudah semakin mengkhawatirkan. Nah, kalau itu mau dikurangin, berarti kan mempercepat malapetaka dan bencana. Nah, mindset ini yang harus dirubah. Nah, tentu undang-undangnya. Nah, jadi ada bagian undang-undang itu yang memang seharusnya tetap dipertahankan seperti kita usulkan kemarin. Bahasa 30% itu seharusnya harus tetap ada. Tadi juga kritik terhadap undang-undang cipta kerja, ya. Itu saya pikir ya dalam forum ini barangkali pantas juga kita katakan sebaiknya dikoreksi itu undang-undang. Dia bukan menciptakan kerja, malah menciptakan malapetaka dan pengangguran. Gitu loh. Ini bahasa saya nih, Pak. Ya. Jadi itu bukan undang-undang cipta kerja. Dia menciptakan pengangguran, menciptakan malapetaka alam karena apa yang sudah diatur, dikelola selama ini dengan tapak-tapak katakanlah wilayah, taman nasional, hutan lindung dan sebagainya. Dengan undang-undang cipta kerja itu kan babak belur semua. Nah, apakah Presiden sekarang ini akan melanjutkan ke babak beluran itu? Saya pikir tidak. Nah, karena beliau memiliki visi, ya, memiliki komitmen tentang masalah lingkungan. Tinggal masalah skala prioritas. Nah, bagaimana membuat skala prioritas dalam waktu yang tersisa hanya tinggal, ini kan sudah 1 tahun dan 1 bulan, ya, hampir 1 tahun 1 bulan persis. Sana 25 Oktober, sekarang ini 26 November. Berarti 1 tahun 1 bulan. Jadi bagaimana sisa yang ada ini agar ada sebuah kebijakan yang betul-betul melibatkan semua istilahnya pemegang saham, ya, stakeholder nih, semua terlibat, ya, untuk mengamankan dalam tempo 4 tahun ini menumbuhkan kesadaran ini. Pak, mudah-mudahan ini Pak Presiden Prabowo mendengar obrolan kita ini, Pak. Harus dengerin. Nah, saya kembali ke Prof, ya. Jadi yang penting itu keberlanjutan. Tapi apa alatnya gitu kan ya untuk menjaga keberlanjutan? Karena undang-undang juga bisa berubah dengan begitu saja. Kita ingat dulu waktu kita reformasi, kita sama-sama memikirkan untuk menjaga keberlanjutan ini, perubahan-perubahan tentang kawasan itu kita harapkan ada persetujuan dari DPR. Gitu. Tetapi itu hasilnya juga tidak maksimal. Nah sekarang dengan pengalaman seperti yang sudah terjadi ini, apa Pak instrumen atau apakah ada satu lembaga atau apa yang bisa secara konsisten tuh menjaga gitu loh. Kalau mau ada perubahan itu harus berhadapan dengan siapa gitu loh Pak. Bagaimana menurut Prof? Ya, ada 2 hal. Yang pertama, di tingkat operasional harus ada lembaga yang secara permanen menjadi wali negara di tingkat tapak. Itu harus permanen. Apapun perubahan kebijakan, apapun perubahan undang-undang, wali negara di tingkat tapak harus ada. Dan itu kita sebenarnya pernah menyampaikan itu menjadi dalam bentuk KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan. KPH ya. KPH. Nah, lalu di tingkat tapak, di tingkat nasionalnya, memang harus ada revisi terhadap sistem peraturan perundangan yang menyebutkan bahwa harus ada perwalian negara yang permanen di tingkat tapak. Baru sesudah itu ada secara eksplisit disebutkan kita punya jaminan akan ada keberlanjutan, akan ada kelestarian di situ. Nah,
Dengan demikian, secara keseluruhan kita harus reinventing the governance, menemukan kembali tata kepemerintahan yang baik. Itu intinya ada di sini. Iya, iya. Jadi banyak PR, banyak PR lagi, Pak. Oke. Sekarang ini kan gini, Pak. Penduduk makin banyak, nah, ya kan? Kebutuhan makin banyak. Jadi lahan pertanian berubah jadi pemukiman. Lahan perkebunan berubah jadi pemukiman, ya. Dan banyak sekali perubahan-perubahan. Semuanya itu kan mendesak hutan. Akhirnya hutanlah yang dikorbankan. Nah, ini kan debatable, ya, debatable. Ini mana sih yang kita butuhkan, gitu kan? Tetapi satu hal saya kira yang harus selalu dicanangkan, gitu ya, oleh siapapun, bahwa pemerintah itu punya tugas public service, ya, melayani kebutuhan masyarakat dari jasa hutan. Ini harus ada ambang batas yang nggak boleh dilewati, gitu kan? Harus ada ambang batas yang nggak boleh dilewati. Jadi perubahan-perubahan boleh, tetapi public service ini tidak boleh berkurang, kan gitu. Nah, ini untuk siapa ya? Bapak lah, Bapak. Ini kan Bapak. Bagi Pak kapan lain? Saya mencoba cara berpikir gini, karena tadi kan mesti ada batasan yang dia tidak boleh ditabrak, Ya, ya kan? ya. Jadi ada batas yang dia oleh siapapun, ya, itu harus patuh. Nah, batas ini, ya, batas inilah, ya, kalau dalam bahasa agama kan ada haramnya. Ya. Ada wilayah yang ini kalau Anda masuk ini haram. Nah, kan gitu kan? Nah, jadi keharaman itu kan maksudnya supaya manusia itu terhormat. Betul. Supaya manusia tidak terhina. Nah, dalam konteks ini, ya, adanya ambang batas yang harus terjaga itu tadi itu supaya kehidupan kita selamat. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Tetap aja pemerintah. Ya, karena itu public service, Pak. Karena pemerintah itu sudah diberi amanat melalui undang-undangnya, kan? Nah, kedaulatan rakyat itu diserahkan kepada pemerintah sebagai pengambil keputusan. Dialah yang bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, undang-undang itu dibuat bukan mengganti, tapi harusnya menyempurnakan bagaimana pelaksanaan teknis itu bisa lebih baik. Gitu loh. Nah, jadi yang satu disebut oleh Pak Profesor, ya, dengan istilah ada tapak itu mesti ada wali negaranya. Ya kan? Mesti ada wali negara. Karena peran wali negara di situ adalah bagaimana dia mengontrol, menguasai supaya apa yang menjadi ketentuan-ketentuannya jangan dilanggar dan dia tetap berkontribusi. Ya. Nah, kan sangat ironis kalau kawasan-kawasan kita yang begitu luas, ya kan, sudah diberikan konsesi. Nah, kemudian bagaimana pemilikannya? Nah, berhubungan dengan tadi perkembangan banyak kawasan yang kemudian jadi pertanian, ini kan menyangkut status pemilikan. Nah, saya cenderung seluruh kawasan hutan itu, ya, melihat perkembangan yang ada ini, maka status pemilikannya itu harus tetap negara. Yang negara. Harus tetap negara. Oke. Ya, jadi negara mengatur, katakanlah adat. Adat kita akui. Ya. Pemegang konsesi kita akui. Tapi peran negara untuk menjamin keberlangsungan itu harus tetap terjaga. Nah, kenapa saya katakan ini penting? Ketika itu menjadi pemilikan yang sifatnya personal, nah, dia akan lebih cepat melakukan perubahan dan menggantinya. Nah, ini saya kira kalau perkembangan penduduk di negara kita tuh setiap tahun berapa persen, nah ini mesti kita persiapkan juga. Jadi ada wilayah yang tidak boleh kompromi.
Ya. Mesti gitu. Prof, wali negara di tingkat tapak. Nah ini bagaimana melindungi dia supaya punya kekuatan mengatakan tidak, ya. Karena pasti kalau dia tingkat tapak itu dalam tatanan negara kan ada di bawah sekali gitu Pak. Ya. Sementara kekuasaan itu ada di atas. Nah ini tetap aja kalau ini tidak punya kekuatan yang super gitu ya. Nanti telah di undang-undang tata ruang saya, tiba-tiba ada proses ini hutan sudah dibangun 30 tahun, tiba-tiba berubah lagi gitu kan. Nah ini bagaimana membuat wali negara di tingkat tapak itu kuat gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan nih? Ya, yang pertama adalah harus ada jaminan undang-undang bahwa wali negara ini tersebut di dalam undang-undang itu sebagai permanent setup yang permanen, yang di situ dia dimandati untuk melakukan tugas-tugas negara di tingkat tapak, termasuk tugas mengelola, tugas menata kelola dan tugas mengelola. Dengan tugas-tugas seperti itu, maka ketika terjadi perkembangan penduduk, dia tidak perlu merubah kawasan hutan, tapi dia bisa melakukan yang disebut smart management. Misalnya agroforestry. Smart agroforestry itu dengan tanam menanam yang cerdas, bisa memenuhi kehidupan masyarakat, bisa meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi wilayah, dan bisa menjadikan kutupan hutan itu cukup untuk melindungi tata air dan cukup untuk melindungi keanekaragaman hayati. Ya, ini kan begini Pak, kadang-kadang orang lebih melihat manfaat langsung, ya. Sedangkan hutan itu juga punya peran besar, termasuk untuk pangan kan Pak. Walaupun tidak produksinya di hutan, ya, tapi dia memberi jasa-jasa yang diperlukan orang untuk memproduksi pangan di tempat lain. Nah ini kadang-kadang berpikirnya terlalu langsung. Wow, saya mau meningkatkan pangan, ya hutannya yang harus dikorbankan, ya. Jadi hutannya diubah untuk nanam pangan. Padahal bisa dengan pendekatan lain, ini servis dari hutan ini diperbesar juga, sehingga irigasi juga menjadi lebih terjamin, gitu kan ya. Kemudian iklim juga lebih mendukung. Nah ini kan juga yang nampaknya belum banyak dieksploitasi, belum dieksplor oleh para pembuat kebijakan. Bapak sekalian, kita mau mendekati akhir dari diskusi, tapi saya mau minta pendapat Pak Hadi ini. Kira-kira FFLI ini Pak, apakah bisa turut berperan dalam mewarnai pembuatan kebijakan pemerintah yang demikian rumit ini? Harus multisektoral, harus ada power game gitu ya, dan kehutanan ini kan banyak trade off-nya, ya, dengan ya banyak hal yang menjadi trade off dalam setiap kebijakan. Nah, kira-kira Bapak apa yang bisa dilakukan? Saya pikir kalau hanya untuk tadi saya katakan bahwa kita mengencourage pemerintah, gunakanlah Yayasan Forest for Life ini sebagai counterpart, ya. Kenapa? Karena saya melihat sekarang bahwa peran peneliti itu semakin memudar. Ya. Negara tidak akan bisa maju tanpa penelitian. Nah, kita mencoba, walaupun tidak langsung kepada riset, ya, tapi kita mencoba menggali kegalauan publik, dan itu akan kita rumuskan dan kita masukkan ke pemerintah. Karena walau bagaimana juga, tidak hanya penelitian itu tidak langsung, tapi kita juga bisa mencari informasi-informasi yang dulu, lu kenapa kok bisa jalan sih gitu. Ya, yang kita concern sekarang adalah bahwa agent of change itu sudah tidak ada lagi di lapangan Pak. Penyuluhan sudah tidak ada. Siapa yang kita bisa harapkan untuk menyampaikan teknologi informasi? Di samping teknologinya juga sudah berkembang. Nah, isu tentang pertambahan penduduk bukan hanya di Indonesia,
Setiap negara punya masalah. Tapi kenapa mereka tidak galau seperti kita? Karena teknologinya maju. Ya, yang tadinya katakanlah contohnya ya Malaysia untuk sawit. Ya, luasannya lebih luas Indonesia kok. Ya. Oke. Yang produksinya lebar Malaysia. What happened gitu? Karena apa? Karena ada mindset tadi, Pak. Daripada saya intensif, lebih gampang ekstensif. Lahannya ada kok. Apa lahan hutan? Nggak guna lahan hutan. Jadi jangan sampai nilai hutan itu under value. Nah ini yang jadi masalah. Kalau sudah under value, maka hutan tidak akan ada artinya. Lebih baik dikonversi ke tempat lain. Pak Adi, kita bicara soal hutan under value. Itu di kesempatan lain. Itu hal yang sangat-sangat menarik. Tetapi poin Pak Adi yang penting adalah bagaimana kita dan masyarakat ya itu bisa mendorong adanya scientific based policy. Jadi kebijakan pemerintah itu harus didasarin oleh scientific, pertimbangan saintifik. Ya, ilmu memang mungkin belum sempurna, tapi dengan ilmu yang kita punyai sekarang itu akan sangat membantu untuk menuju kepada hasil yang lebih baik gitu. Dan poin penting dari pembicaraan kita ini adalah pemerintah itu punya peran penting, sangat penting ya. Yang kedua adalah pemerintah harus punya instrumen ya untuk mencapai kelestarian. Walaupun ditulis di situ ada kelestarian, tapi tidak ada instrumennya, ya nggak jalan ya. Pemirsa sekalian, demikian bincang-bincang kita mengenai peran pemerintah dalam gerakan penanaman pohon di Indonesia. Suara dari Rimba akan hadir kembali pada tema-tema yang lebih menarik. Terima kasih. Salam Rimbawan. Salam Rimbawan. Salam Lestari. Terima kasih. Suara dari Rimba. Di sini, kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba.